Itu dikarungin aman. Dikarungin aman, ah. Aman. Aman. Hari ini tuh ceritanya seneng banget teman-teman, karena hari ini ceritanya mau COD-an ruak-ruak. Jangan lupa bawa aku juga ya, Bang. Dibawa, selalu dibawa. Ulala, suka deh. Yo, jadi sore hari ini tuh ceritanya mau COD-an burung ruak-ruak teman-teman. Dan katanya teng maghrib kita harus udah sampai di tempat sana teman-teman. Ya udah deh, tanpa basa-basi kita gas terus saja. Karena sekarang waktu juga sudah menunjukkan jam 5 lebih. Takut banget jam 6 belum sampai ke sana dan akhirnya orangnya kabur bersama ruak-ruaknya. Hari pun sudah mulai gelap dan tenang saja teman-teman, karena perjalanan dari rumah sampai ke tempat COD itu lumayan dekat, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat juga. Ya gimana ya? Ya cukup lah pokoknya. Dan akhirnya kalau kita udah melihat si putih berkepala besar ini, berarti sudah mau sampai. Bang, takut banget. Poci bukan, Bang. Tanen si Pipo. Dan setelah jalan yang berliku-liku, akhirnya kita sampai juga pas banget maghrib dan gelap teman-teman. Sekarang kita waktunya cari tempat untuk kita beristirahat dulu teman-teman, sambil menunggu si Akang yang punya ruak-ruak. Setelah mencari tempat yang asik, akhirnya aku putuskan untuk memilih di sini teman-teman, yang agak lumayan sepi dan banyak space jalan besar, biar si Akang ruak-ruaknya tahu kalau kita menunggu di sini. Yuk setelah beberapa lama akhirnya datang juga teman-teman. Yeay. Itu dikarungin aman. Dikarungin aman, ah. Aman. Aman. Loh, kok serem banget dikarungin? Jangan-jangan mereka penculik deh, Bang. Mana ada loh, dari badannya pemikat ruak-ruak mereka ini kayaknya. Tapi ruak-ruak dikarungin, Bang. Itu ruak kebeberan. Betapa terkejut dan kagetnya karena kok dikarungin, gak dikarusin atau dikandangin teman-teman. Daripada penasaran, langsung saja mereka suruh buka teman-teman. Daripada nanti yang nyampe rumah bukan ruak-ruak, serem dong. Mereka pun mulai membuka karungnya dengan khusyuk dan penuh hati-hati, dengan teliti dan membuka ikatannya satu persatu. Kita lihatin saja mereka pengennya apa teman-teman. Loh, kok bisa ruak-ruak dikarungin? Apa nggak mati, Bang? Apakah emang prosedurnya seperti itu? Ataukah mereka pengen menipu kita, Bang? Semuanya patut kita curigai. Dan kita selidiki di balik semua ini, Bang. Setelah mereka membuka sedikit lama, akhirnya rasa penasaran ini terjawab juga teman-teman. Dan tara, akhirnya bisa melihat di balik karung itu teman-teman. Alah, ternyata ruak-ruak juga ya, Bang. Dan ternyata faktanya kenapa ruak-ruak itu dikarungin teman-teman. Di sebagian wilayah ruak-ruak masih berlimpah di persawahan, dan banyak yang mengambilnya juga untuk konsumsi dengan cara dipikat atau diobor teman-teman. Maka dari itu tidak aneh kalau misalnya ruak-ruak itu dimasukin ke dalam karung dengan kakinya diikat teman-teman. Oh gitu ya, Bang. Udah kaget, takutnya mereka penculik loh, Bang. Mana ada loh. Dan sampai rumah akhirnya ruak-ruak saya bawa ke belakang rumah teman-teman. Dan di rumah udah ada 1 ekor ya, Bang. Sendirian, sepi, merana, tiada yang menemani. Yaps, betul sekali. Karena tiada yang menemani, akhirnya saya putuskan untuk mencari ruak-ruak lagi teman-teman. Dan ini saya dapatkan itu sekitar 8 ekor ruak-ruak. Wow. Lihat ya, Bang. Kayaknya dia udah gak sabar untuk lihat teman-temannya. Langsung saja aku masukkan 1. Dan wajahnya kayaknya dia udah senang banget ya, Bang ya. Lebih ke arah kaget sih kayaknya ya, bukan senang. Dan kemasukan lagi 2 teman-teman. 3, 4, 5, dan sampai 8 teman-teman. Dan jumlah dari semuanya adalah 8 teman-teman. Senang sekali si Akang ruak-ruaknya tidak membohongi kita guys. Dan setelah semuanya dirasa sudah masuk semua, langkah yang paling awal itu adalah kita harus tutup kandang ruak-ruaknya teman-teman. Loh, kok ditutup? Gunanya apa, Bang? Gunanya biar ruak-ruak tidak stres dan dia mau makan teman-teman. Oh alah, jadi serapat mungkin kali ya, Bang, harus ditutup. Iya betul. Dan taruh di tempat yang nyaman dan sepi. Jauhkan dulu dari lalu lalang orang yang masuk teman-teman, karena bisa berdampak stres dan meninggoy. Dan keesokan harinya jangan lupa untuk kita bawa ruak-ruaknya keluar dan coba untuk dijemur di teriknya matahari pagi teman-teman. Biarkan ruak-ruak itu seperti bule yang berjemur di pagi hari. Dan betapa terkejutnya, ternyata ada ruak-ruak yang lemah dan kakinya terkilir teman-teman. Dan setelah saya amati, itu kayaknya kena jerat teman-teman. Oh, kasihan
ya bang. Dan kalau udah kayak gini, dipastikan dia tidak bakal bisa survive. Dan setelah dijemur, nanti pastikan ruak-ruak dimandikan teman-teman. Ini untuk menghindari ruak-ruak stres di dalam kandang. Jangan lupa untuk penuhi juga pur sama nasinya teman-teman. Biar mereka tidak stres dan mau makan, jangan lupa nanti dikerodong lagi, ditutup lagi yang rapat. Dan seperti biasa, taruh mereka di tempat sepi atau jauh dari lalu lalang manusia dan kendaraan yang lewat. Tutup terus yang rapat dan buka di saat kita mau ngasih makan atau minum saja teman-teman. Ini bertujuan biar ruak-ruak tidak stres, kita hindarkan dulu untuk kontak langsung dengan kita. Dan ingat ya guys, ini tuh kita harus telaten dan sabar banget agar ruak-ruaknya bisa tidak takut lagi sama kita. Kita lakukan setiap pagi, boleh untuk memandikannya dan membukanya dan menutupnya kembali setelahnya teman-teman. Dan rasakan perbedaannya setelah beberapa hari, ruak-ruak jauh lebih anteng dan lebih tidak agresif lagi teman-teman. Ya gitulah ya pokoknya. Selamat mencoba buat teman-teman yang mungkin punya ruak-ruak pikatan agar bisa kita masukkan ke aviari, harus kita nurutkan dulu teman-teman. Wah, ya udah deh bang, yuk kita pamit bang. Yuk mari. Oh ya buat teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ini ya teman-teman. Hey, jangan lupa like dan subscribe-nya juga lo ya. Iya dong, biar Den bisa satuan semangat lagi ngontennya. Biar tidak ketinggalan berita dari kita berdua. Yaps, benar sekali. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke deh, bye. Next kita bahas apa lagi ya? Yuk, bye.